Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faiza dari TK Al-Falah Darussalam Tropodo Baru Sidoarjo. Saat ini saya mengajar di kelompok B1. TK Al-Falah Darussalam adalah taman kanak-kanak yang berbasis Islam, yang menekankan penanaman akidah dan akhlak. Implementasi nilai-nilai Al-Quran tercermin dalam keseharian siswa, baik dalam sikap, perkataan, berbusana, maupun budaya 5S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, yang menjadi ciri khas identitas siswa TK Al-Falah Darussalam. Sebagai guru, kita berperan memberikan keteladanan melalui perilaku sehari-hari yang baik, disertai dengan cerita-cerita inspiratif dari kisah para nabi dan rasul untuk memperkuat pemahaman moral anak-anak. Pada anak usia dini, rasa ingin tahu mereka sangat tinggi. Namun, saat tema Kujaga Tubuhku yang diajarkan pada bulan lalu, ternyata siswa kelompok B1 masih belum sepenuhnya memahami konsep bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain. Menyikapi masalah tersebut, saya sebagai guru berinisiatif untuk membuat media pembelajaran Cekini, cerita edukasi, kujaga diriku pada anak usia dini. Dari sebuah latar belakang problem-based learning, kami membuat praktik baik sebagai solusi atas kebutuhan anak-anak dalam memahami konsep ini dengan cara yang lebih efektif. Penggunaan media Cekini menjadi penting untuk dilakukan karena semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual pada anak-anak. Yang kedua, nilai-nilai moral dan budi pekerti yang semakin terkikis. Yang ketiga, media ini dapat menjadi solusi bagi masalah-masalah yang terkait pergaulan sosial anak. Cekini memotivasi saya untuk menciptakan media yang lebih kreatif, inovatif, dan menarik bagi anak-anak. Setelah refleksi dan wawancara dengan berbagai pihak, ditemukan bahwa lingkungan sosial anak masih menghadapi beberapa tantangan yang mendesak untuk diatasi. Yang pertama, kurangnya pemahaman yang efektif anak-anak usia dini yang sempurna memahami batasan-batasan dalam interaksi sosial. Sebagai guru, saya harus mencari solusi bagaimana mengajar konsep ini dengan cara yang sederhana, interaktif, dan relevan dengan dunia mereka. Yang kedua, minimnya media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran yang ada kurang memiliki perhatian dari anak. Yang ketiga, komunikasi dengan orang tua yang terbatas. Seringkali ada kesenjangan komunikasi antar guru dan orang tua terkait perkembangan sosial anak. Selanjutnya, paparan konten yang tidak sesuai. Karena di era digital ini, anak-anak muda terpapar konten yang tidak sesuai usia, baik melalui media sosial, televisi, ataupun yang lainnya. Setelah melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, langkah pertama yang saya lakukan adalah berkomunikasi dengan wali murid, baik melalui pertemuan langsung, melalui telepon. Tujuannya adalah untuk memberitahu mereka tentang situasi di kelas serta mendapatkan masukan terkait bagaimana anak-anak mereka bisa memahami pergaulan secara aman. Wali murid merespon positif dan sepakat untuk lebih memperhatikan bimbingan anak-anak di rumah. Dengan adanya pemberitahuan dan informasi dari sekolah dan ustazah, saya selaku orang tuanya Hasim akan menindaklanjuti dengan menasihati dan selalu mengingatkan kepada Hasim tentang
auratnya sehingga dia nantinya dapat melindungi dirinya sendiri. Kemudian, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah serta teman sejawat untuk mencari solusi efektif dalam menyampaikan materi perlindungan diri kepada anak-anak. Kami sepakat untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik, inovatif, dan relevan bagi anak-anak. Nah, media ini untuk menjembatani masalah terbersih saya bahwa saya buat media apa ya biar anak-anak itu mengerti. Padahal waktu itu kan kita sudah kan yang tema itu jaga tubuhku kan. Berdasarkan hasil diskusi, saya mulai membuat media pembelajaran Cekini. Cerita edukasi ku jaga diriku pada anak usia dini. Untuk media ini saya menggunakan bahan-bahan sederhana seperti kardus, kain flanel, kain perca, dakron, benang, dan lain sebagainya untuk membuat boneka edukatif yang menggambarkan anatomi tubuh sesuai jenis kelamin anak laki-laki dan perempuan dengan perbedaan dalam cara menutup aurat. Setelah media ini selesai dibuat, saya membagi siswa menjadi 2 kelompok berdasarkan jenis kelamin, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kalau aurat laki-laki itu sebatas mana? Dari pusar sampai lutut. Nah, coba dibuka, Bil. Dibuka, Bil. Setiap kelompok diberikan penjelasan dan cerita menggunakan boneka yang saya buat ini dan disesuaikan dengan karakter masing-masing kelompok. Saya menjelaskan bagian tubuh yang harus dijaga dengan cara yang sederhana dan mudah difahami oleh anak-anak. Namaku Nabil, aku lebih tahu batasan auratku yang tidak boleh dilihat orang lain. Batasannya laki-laki dari mana sampai mana? Pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut. Dengan media Cekini, kami lebih mudah untuk menjelaskan kepada anak-anak tentang anatomi tubuh manusia sesuai dengan jenis kelaminnya. Semoga dengan media pembelajaran Cekini, kita sebagai guru bisa terus berinovasi dalam mengajar, mengembangkan kreativitas anak-anak, serta membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah dan budi pekerti yang baik. Kita juga berharap media Cekini bisa memotivasi anak-anak untuk lebih aktif dan antusias ketika belajar dan bermain, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dan menyenangkan. Sebagai guru, kita terus berupaya memperbarui metode pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan anak-anak. Sehingga pembelajaran tidak hanya berpusat pada materi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral yang kuat. Harapan kami agar anak-anak tumbuh menjadi generasi yang berakhlak baik, cerdas, dan peduli terhadap lingkungan serta sesama. Melalui pembelajaran ini, kita bisa membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan mereka. Semangat! Semoga anak-anak Indonesia selalu menjadi anak-anak yang hebat, generasi emas penerus bangsa. Salam bahagia untuk guru PAUD Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.